konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis. Bidang bimbingan dan konseling ada beberapa, yaitu yang pertama, bidang bimbingan pribadi adalah membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, bidang bimbingan sosial. Pelayanan bidang bimbingan sosial di sekolah berusaha membantu peserta didik berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar dalam bimbingan belajar, layanan bimbingan konseling membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun ke lapangan pekerjaan tertentu. Yang keempat adalah bidang bimbingan karir. Dalam bidang bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling ditujukan untuk mengenai potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Jenis layanan bimbingan dan konseling adalah yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua, layanan informasi. Dalam menjalani kehidupannya, juga perkembangan dirinya, individu juga memerlukan berbagai informasi, baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari sekarang, maupun untuk perencanaan kehidupannya ke depan. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu sebagai itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Yang keenam adalah layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang ketujuh, layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Yang ke-8, layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Yang ke-9, layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Kegiatan-kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Dapat bermakna upaya pengungkapan melalui pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. Yang kedua, himpunan data. Data merupakan deskripsi atau gambaran, keterangan atau catatan tentang sesuatu. Yang ketiga, konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya. Yang keempat, kunjungan rumah. Kunjungan rumah bisa bermakna upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu. Yang kelima, alih tangan kasus. Bagaimanapun,
Konselor atau pembimbing adalah manusia biasa yang selain memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan. Urgensi pemahaman bimbingan dan konseling bagi seorang guru BK membantu peserta didik dalam menemukan potensi dirinya. Memberikan arahan-arahan kepada peserta didik yang nantinya tertuju pada perbaikan moral, memberikan ruang terhadap peserta didik untuk mengkonsultasikan segala sesuatu yang menjadi problematika di bidang akademik maupun non-akademik. Perbedaan konselor, psikolog, dan psikiater. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan. Psikolog adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Psikiater adalah profesi dokter spesialis yang memiliki psikiater adalah profesi dokter spesialistik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional.